Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Afiatin. Dan selamat malam juga untuk rekan-rekan mahasiswa sekalian. Kami dari kelompok 7, yaitu saya sendiri, Anwar Tri Pamungkas, dan rekan saya yaitu Nur Alvina Makfiro. Di sini kami akan menjelaskan pemaparan tentang model-model evaluasi. Apa saja sih dalam model-model evaluasi? Mari kita simak lebih lanjut. Model evaluasi yang pertama yaitu goal attainment. Jadi model evaluasi berbasis tujuan telah dikembangkan dan digunakan selama 8 tahun pada akhir tahun 1930. Proses ini membuat Tyler memahami evaluasi sebagai proses menentukan seberapa besar tujuan sebuah program dapat dicapai. Berdasarkan pemikiran itulah, maka Tyler mengembangkan langkah-langkah yang digunakan dan yang dilakukan dalam melakukan evaluasi. Jadi evaluasi tidak cukup lagi hanya menggunakan tes tertulis, akan tetapi juga tes perbuatan, lembaga pengamatan, serta inventari. Selanjutnya ada langkah-langkah evaluasi. Yang pertama, kita harus menentukan tujuan seluas-luasnya atau sasaran-sasarannya. Yang kedua adalah mengklarifikasi tujuan-tujuan atau sasaran-sasarannya. Yang ketiga, menegaskan sasaran dalam bentuk perilaku. Selanjutnya ada menemukan situasi-situasi dalam pencapaian tujuan yang dapat dilihat. Lalu ada mengembangkan atau memilih teknik dalam pengukurannya, lalu mengumpulkan hasil data dan membandingkan hasil data dengan perilaku berdasarkan tujuan. Selanjutnya ada pun kelebihan dari evaluasi model goal attainment, yaitu evaluasi ini sederhana dengan penekanan evaluasi hanya pada aspek hasil yang membuat evaluasi mudah dipahami, diikuti, dan diimplementasikan. Lalu model evaluasi ini sudah disimulasikan selama bertahun-tahun, sehingga menghasilkan tindakan dan instrumen yang sudah diperhalus. Literatur evaluasi berorientasi tujuan, serta diisi dengan ide kreatif untuk mengaplikasikan pendekatan ini. Lalu jika ada kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, kekurangan dalam model goal attainment ini yaitu salah satunya adalah mengabaikan aspek perencanaan dan pada proses pembelajaran. Lalu banyak kekurangan standar penilaian yang penting untuk diobservasi. Lalu adanya ketidaksesuaian antara tingkat tujuan dan pelaksanaan, serta pengabaian nilai tujuan pendekatan evaluasi itu sendiri. Lalu adanya mengabaikan alternatif-alternatif penting yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan program, serta melalaikan konteks yang memiliki wewenang evaluasi seperti itu. Selanjutnya ada model formatif sumatif. Nah, model ini menunjukkan adanya tahapan dan lingkup objek yang dievaluasi, yaitu evaluasi yang dilakukan pada waktu program masih berjalan, yang disebut sebagai evaluasi formatif, dan ketika program sudah selesai atau berakhir, yang disebut sebagai evaluasi sumatif. Tujuan evaluasi formatif memang berbeda dengan tujuan sumatif. Dengan demikian, model yang dikemukakan oleh Michael Skiriven ini menunjuk tentang apa, kapan, dan tujuan evaluasi tersebut dilaksanakan. Oke, adapun lanjutannya yaitu evaluasi formatif secara prinsip merupakan evaluasi yang dilaksanakan ketika program masih berlangsung, dengan tujuan adalah untuk mengetahui seberapa jauh program yang dirancang dapat berlangsung, sekaligus dapat mengidentifikasi hambatannya. Dan ada pula evaluasi sumatif. Nah, evaluasi sumatif ini dilakukan setelah program berakhir. Tujuannya adalah untuk mengukur ketercapaian sebuah program.
dengan fungsi yaitu sebagai sarana untuk mengetahui posisi atau kedudukan individu di dalam kelompoknya. Selanjutnya ada formative summative evaluation model. Itu dilaksanakan dalam waktu yang berbeda. Jika melaksanakan evaluasi ketika kegiatan atau program sedang berlangsung, maka disebut evaluasi formatif. Sedangkan melaksanakan evaluasi di akhir kegiatan atau program, maka bisa disebut sebagai evaluasi sumatif. Baik, selanjutnya ada model evaluasi pembelajaran responsif, di mana evaluasi responsif ini merupakan model penelitian evaluasi yang bersifat kualitatif. Evaluasi ini berpusat pada klien. Penelitian responsif mengambil sampel dengan cara purposif atau secara sengaja, mencari informasi dari pihak yang berseberangan, dan laporan bersifat ekspresif atau disesuaikan dengan kebutuhan. Model evaluasi responsif dikembangkan pada tahun 1975 oleh Robert Stake. Menurut Stake, evaluasi disebut respons jika memenuhi 3 kriteria, yaitu yang pertama ada lebih berorientasi pada secara langsung kepada aktivitas program daripada tujuan program. Yang kedua ada merespon kepada persyaratan kebutuhan informasi dari audiens. Yang ketiga ada perspektif nilai-nilai yang berbeda dari orang-orang dilaporkan dalam kesuksesan dan kegagalan dari program. Kelebihan dan kekurangan evaluasi responsif. Yang pertama ada kelebihan evaluasi responsif. Di antaranya ada peka terhadap berbagai pandangan dan kemampuannya mengakomodasi pendapat yang ambigu serta tidak fokus. Lalu ada kekurangan evaluasi responsif. Yang pertama, pembuat keputusan sulit menentukan prioritas atau penyederhanaan informasi. Yang kedua, tidak mungkin menampung semua sudut pandang dari berbagai kelompok. Yang ketiga, membutuhkan waktu dan tenaga. Hal yang penting dalam model responsif adalah pengumpulan dan sintesis data. Fase-fase evaluasi responsif yang dikemukakan oleh Stake diantaranya yang pertama ada pendahuluan, transaksi dan hasil. Yang kedua penemaan atau tema, mempersiapkan evaluasi dan studi kasus. Yang ketiga itu pengesahan atau konfirmasi. Yang keempat, memisahkan format yang digunakan untuk audiens. Yang kelima, memasang laporan formal jika ada. Yang keenam, berbicara dengan klien, setiap program atau audiens. Yang ketujuh, diidentifikasi bidang program. Yang kedelapan, meninjau aktivitas program. Yang kesembilan, menemukan tujuan dan fokus pada tujuan. Yang ke-10, mengonsep persoalan dan masalah. 11, identifikasi kebutuhan dan mengulang persoalan pokok. Yang terakhir ada memilih observasi, menentukan, dan pemberian instrumen jika ada. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi evaluasi responsif. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran umum maupun pembelajaran khusus saling bertentangan satu sama lain dilihat dari kebutuhan sekolah, kurikulum, guru, dan sebagainya. Selanjutnya ada sistem sekolah. Faktor ini perlu dipertimbangkan dengan matang dan hati-hati karena melibatkan berbagai komponen yang saling berinteraksi dan ketergantungan. Yang terakhir ada pembinaan guru. Banyak program pembinaan guru yang belum menyentuh secara langsung tentang evaluasi. Program pembinaan guru lebih banyak difokuskan pada pengembangan kurikulum dan metodologi pembelajaran. Hal ini pula yang menyebabkan perbaikan sistem evaluasi pembelajaran menjadi kurang efektif. Model evaluasi pembelajaran selanjutnya ada CIPP atau konteks, input, proses, produk. CIPP merupakan sebuah model evaluasi yang menggunakan pendekatan yang berorientasi pada manajemen. Management Oriented Evaluation Approach.
atau disebut sebagai bentuk evaluasi manajemen program, evaluation in program management. Dibandingkan dengan model evaluasi formatif, model CIPP lebih lengkap sebab model ini mencakup evaluasi formatif dan sumatif. Untuk mengembangkan suatu program, evaluasi CIPP dapat dipraktikkan dalam rangka pengambilan keputusan dan penyajian informasi mengenai akuntabilitas. Model CIPP tak lepas dari sejumlah kelemahan. Kelemahan-kelemahan tersebut diantaranya evaluator tidak responsif terhadap masalah-masalah atau isu-isu yang signifikan. Hasil evaluasi ditunjukkan kepada para pemimpin tingkat atas atau top manajemen, sehingga model ini bisa jadi tidak adil dan tidak demokratis. Selanjutnya, model CIPP itu kompleks dan memerlukan banyak dana, waktu, dan sumber daya lainnya. Model CIPP memiliki 4 unsur yang berkesinambungan. Yang pertama, evaluasi konteks utamanya mengarah pada identifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi dan pada pemberian masukan untuk memperbaiki organisasi. Yang kedua, evaluasi input teristimewa dimaksudkan untuk membantu menentukan program guna melakukan perubahan-perubahan yang dibutuhkan. Evaluasi input mencari hambatan dan potensi sumber daya yang tersedia. Yang ketiga, evaluasi proses pada dasarnya memeriksa pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan. Evaluasi proses dapat meninjau kembali rencana organisasi dan evaluasi-evaluasi terdahulu untuk mengidentifikasi aspek-aspek penting dari organisasi yang harus dimonitor. Yang keempat, ada evaluasi produk bertujuan untuk mengukur, menafsirkan, dan menilai pencapaian-pencapaian program. Lebih jelasnya, evaluasi produk bertujuan untuk menilai keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan sasaran program. Sekian pemaparan materi dari kami mengenai model evaluasi pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.